Seperti biasa, maka pada sore hari ini kita didampingi oleh pastor paroki kita yang selalu penuh semangat, Pastor Paul Tumayang Tandilinting OFM. Selamat sore, Pater. Sore ini juga kita akan ditemani oleh Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki kita, Bapak Hilarius Warsito. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bunda. Kita juga akan ditemani oleh Bapak Sekretaris Dewan Pastoral Paroki, Bapak Rudolf Reyaan. Selamat sore, Bapak Rudi. Selamat sore. Baik, umat terkasih, kita memasuki episode keempat. Kita akan tetap mengangkat tema dari sekitar paroki kita. Saat ini kita akan mengangkat tema wajah paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura dalam lintasan waktu. Seperti biasa, kita akan membuka dengan doa dan kami mohon dengan hormat Pater untuk membuka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kami bertemu lagi dalam ruang interaktif dengan umat episode yang keempat. Dan besok tanggal 29 Juni, umat di paroki ini akan merayakan pesta pelindung Santo Petrus dan Paulus. Karena itu pada sore hari ini kami berkumpul bersama untuk melihat sejenak bagaimana perjalanan wajah paroki ini dalam lintasan waktu, sekian waktu lamanya. Tentu ada banyak suka duka yang telah terjadi di paroki ini. Semua itu mewarnai perjalanan hidup umatmu di paroki ini. Maka berkatilah pertemuan kami pada sore hari ini, semoga berkenan di hadapanmu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pater. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memperingati pesta pelindung paroki. Dan maka sore hari ini kita akan menggali beberapa hal tentang perkembangan paroki kita dari sejak dulu, sekarang, hingga apa yang menjadi harapan umat pada masa yang akan datang. Kita akan berbincang-bincang dan nanti pada segmen kedua Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan kami untuk menanyakan beberapa hal. Kita akan melihat tayangan beberapa perkembangan yang terjadi di paroki kita. Mari kita saksikan. Sejak tahun 1970 di akhir bulan Desember saya sudah ada di gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Argapura. Sampai sekarang saya mengetahui bagaimana gereja itu berkembang dari sejak saat itu, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk umat.
Perkenalkan, nama saya Petrus Sarsito. Saya masuk di Paroki 1 Petrus dan Paulus Argapura sekitar tahun 1986. Iya. Jadi saya mulai aktif di gereja Argapura sejak tahun 1988. Saya Pak Silvius Sunarno, menjadi Ketua Dewan Paroki tahun 2000 sampai 2003. Waktu itu gereja masih sangat kecil. Hanya bisa menampung umat kira-kira 200 sampai 250 orang saja. Secara fisik dapat diketahui bahwa gereja itu sudah berapa kali direhab dan diperluas, dan sampai sekarang ini yang terakhir. Pada saat itu saya dapat melaksanakan pembangunan balai paroki periode tahun 2000 sampai 2003 dan wakilnya Pak Petrus Sarsito. Saya dipercaya sebagai wakil ketua Dewan Paroki mendampingi Pak Silvius Sunarno sebagai Ketua Dewan Paroki. Kami melihat bahwa aula atau soskat yang dipakai sampai saat itu masih sangat kecil. Oleh sebab itu kami membangun aula atau soskat 2 lantai di bagian belakang dan aula yang cukup memadai untuk dapat dipakai dalam berbagai kegiatan, dan aula itu masih ada sampai sekarang itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana umat beribadah, berliturgi. Makin hari atau makin tahun cara berliturgi makin lebih baik. Jadi petugas liturgi pada saat itu kalau dilihat, petugas liturgi juga sangat terbatas. Dirigen hanya 3 orang, pemazmur hanya 2 orang, lektor cukup banyak karena diminta dari kring-kring. Seksi liturgi hanya 2 orang saja. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masa lalu juga Paroki Argapura sangat mandiri dalam banyak hal. Banyak dalam hal pelayanan, pembinaan iman, dalam hal keuangan paroki, pembangunan juga, dan pada saat itu sampai bangun balai paroki. Gereja mempunyai 2 pengertian. Gereja dalam arti fisik, artinya gedung gereja itu sendiri. Kedua, gereja dalam arti jemaat atau umat. Sehingga dengan demikian gereja dalam arti fisik kita memiliki gereja yang mantap, bagus. Gereja dalam arti jemaat juga kita bisa mengatakan kita sudah mantap. Yang berikut adalah bagaimana kita berliturgi dengan baik dan nikmat di dalam gereja yang indah ini. Karena umat makin tahun atau makin waktu makin cerdas di dalam melaksanakan ibadah bersama.
kumpulan orang beriman atau jemaat, baik secara individu maupun kelompok, ataupun sebutan bentuk fisik gereja, sejatinya adalah milik Kristus sendiri. Di dalam gerak dan langkah gereja dari zaman mula-mula hingga saat ini, maka Kristus sendiri yang berkarya di dalam gereja. Kita akan menggali bagaimana gerak langkah umat khususnya di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Kita akan berbincang dengan Bapak Ketua Dewan, Bapak Sekretaris, dan Pastor Paroki. Kita akan mulai dengan Bapak Ketua Dewan. Bapak, selama Bapak menjadi Ketua Dewan Pastoral Paroki, adakah sesuatu yang Bapak bisa sampaikan tentang dinamika umat yang ada di paroki kita? Silakan Bapak. Terima kasih Bunda Sari. Ya, saya tentu saja akan mengingat masa lalu setelah mendengar tayangan tadi, melihat tayangan tadi, bahwa saya dibesarkan secara rohani di Gereja Stasi Entrop sejak tahun 1997. Ketika itu kami bersama-sama kurang lebih 10 kakak ya di Stasi Entrop itu. Pada waktu itu di bawah pimpinan Bapak Felix Suleroni, Bapak Sularero, almarhum Agustinus Sitohang, almarhum Bapak Rudolf Rau, Bapak Adisya Cahyo, dan bapak yang lain, tentu membesarkan kehidupan rohani saya di sana. Pada waktu itu saya banyak belajar dari beliau-beliau ini, karena orang-orang ini sangat militan ya dalam menumbuh kembangkan umat pada waktu itu di Stasi Entrop. Sehingga ini saya jalankan, saya ikuti terus sampai tahun 2013. Ya, saya belajar banyak dari beliau-beliau ini. Ya, setelah itu pada tahun 2009 saya mendampingi Pak Sularero menjadi wakil ketua Dewan Stasi di sana. Hingga Pak Sularero lepas dari situ, kami dilepas. Hingga saya diangkat menjadi ketua Dewan hingga tahun 2013. Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang itu, kami diperhadapkan dari berbagai macam masalah. Ya, karena tentu saja waktu itu kita tidak mempunyai seorang imam atau pastor yang tetap termasuk di pusat paroki sendiri, sehingga kami ini diangkat tanpa surat keputusan. Saya bolak-balik arsip juga tidak ada siapa yang dulu surat keputusan stasi itu siapa yang buat, tidak ada. Termasuk kami pengurus-pengurus dewan ini tidak mempunyai selembar pun surat keputusan itu. Tapi pada waktu itu, ya karena ini kebutuhan umat, ingin menghadirkan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan pelayanan-pelayanan yang lain berjalan dengan lancar. Jadi pada waktu itu ketua dewan dan seksi liturgi itu bekerja keras. Ya, kita berburu imam pada waktu itu. Karena di pusat paroki sendiri juga tidak ada imam. Kemudian apalagi di stasi. Jadi kami kadang-kadang hari Kamis itu sudah diperhadapkan dengan mencari imam siapa yang harus kita hubungi. Jadi kita harus booking dulu karena pada waktu itu belum ada alat-alat seperti HP ini, masih telepon perang itu ya, putar itu. Ya. Jadi kita booking dulu dengan para pastor dosen yang ada di STFT sana, minta kesediaan untuk memimpin dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan perayaan-perayaan yang lain. Jadi itu kita berjalan cukup lama itu. Jadi ini yang menjadi keprihatinan kita.
Seiring dengan perjalanan waktu, ya pada waktu itu Dewan Paroki juga bergerak luar biasa dengan seksi liturgi untuk menjembatani umat, untuk mempersiapkan segala sesuatu agar kita bisa merayakan perayaan Ekaristi. Kemudian pada tahun 2013 saya menjadi Ketua Dewan Stasi. Di situ kami baru bisa pegang suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Uskup. Di mana dalam surat keputusan itu bahwa ada pelantikan Dewan baru pada waktu itu 2013 yang ketuanya Pak Matias Wiran, kemudian wakilnya itu Pak Simon Kombong, kemudian saya jadi wakil Ketua 3 waktu itu. Mengacu dari perjalanan itu, ya Pak Meju, kemudian kehadiran Pastor Paroki, Pastor Paul, paroki ini mulai dibenahi secara perlahan-lahan, baik secara administratif, kemudian ia berliturgi, dan lain sebagainya, mulai tumbuh situ. Jadi ketika Pak Meju bersama Pastor Paul ini sebagai pastor paroki di Paroki Argapura ini, ya saya merasakan ada suatu kebangkitan ya di dalam paroki. Karena begini, saya itu mengalami pada tahun 2004 itu ada perubahan besar di keuskupan kita ini, yaitu bahwa keuskupan itu dibagi menjadi dua. Di wilayah barat itu keuskupan Timika, kemudian keuskupan Jayapura. Pada waktu itu langsung muncul sinode keuskupan tahun 2006. Ini menentukan arah besar, arah kebijaksanaan keuskupan untuk mengembangkan pertumbuhan umat secara mandiri dan misioner. Ya, mulai dari itu kita mulai terarah. Dengan kehadiran pastor paroki dan pelan-pelan diperbaiki oleh Pak Meju bersama-sama kami yang ada di tempat ini, saya merasa bersyukur bahwa hal-hal yang telah lampau itu rupanya ya tidak diatur secara baik, sehingga waktu itu kami di stasi Entrop itu merasa bahwa stasi itu aroma paroki, karena kami tidak mempunyai pegangan yang kuat. Ya siapa yang angkat kamu jadi ketua di sana? Kita nggak pegang sama sekali. Kami sudah mengusulkan hal-hal itu pada waktu itu pastor paroki, tapi selalu kita tidak menerima selembar surat keputusan pun untuk kami menduduki sebagai ketua Dewan Stasi. Jadi kita berjalan saja. Ya kita bekerja untuk Tuhan karena kita maknai sebagai panggilan ini, sehingga kami berjalan dengan begitu ya baik, sehingga saat ini kami sudah mulai merasakan bahwa kehidupan kita dalam Kombas sungguh luar biasa. Mengapa saya dapat mengatakan demikian? Saya tentu banyak belajar. Yang pertama, saya bersama-sama dengan Pak Matias, dengan pastor paroki, kami diajak mengunjungi Kombas. Ya. Tentunya seorang pemimpin bukanlah duduk di belakang meja saja. Seorang pemimpin harus mengenal umatnya, bukan dikenal umatnya. Ya, setelah itu kami belajar dari situ, kita banyak mengunjungi Kombas-kombas bersama pastor paroki. Ya, ternyata kami juga diterima baik oleh warga-warga Kombas. Saya bisa mengenal keadaan Kombas di situ. Pengamatan saya bahwa Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura yang meliputi wilayah Entrop itu, ya masyarakatnya, masyarakat Kombas itu di ya ekonomi menengah ke bawah. Ya, banyak
saya jumpai bersama pastor umat-umat kita yang belum punya tempat tinggal. Tetapi mereka menerima kunjungan kami bersama pastor sungguh luar biasa. Kemudian pertumbuhan umat yang begitu pesat. Jadi pertumbuhan umat itu bisa kita ukur dalam ya 2 parameter ya. Ya, secara statistik atau kuantitas atau secara kualitas. Setelah saya kurang lebih 3 tahun berjalan bersama-sama mengamati kehidupan di Kompas, ternyata ya umat-umat kita sangat semangat sekali dalam berliturgi, dalam mengikuti ibadah, dia berbondong-bondong ke Kompas. Ya, itu yang saya lihat dari segi kualitas. Jadi bisa memimpin sendiri sesuai dengan visi misi gereja kita, yaitu umat Allah yang mandiri dan misioner. Mandiri tentu saja sudah kita akui sudah ada, tapi mandiri dan misioner tentu belum. Jadi kita dalam sekarang ini menuju ke mandiri dan misioner. Nah, untuk itu sekarang prasarana dan sarana pelan-pelan sudah kita persiapkan untuk anak-anak kita kelak. Jadi sarana ibadah rumah Tuhan sudah kita bangun bersama-sama umat yang begitu kompak dalam melaksanakan pembangunan rumah Tuhan ini. Saya yakin dan percaya bahwa tanpa kekompakan umat, pengurus dewan, dan semua pihak tentu tidak akan bisa membangun rumah Tuhan yang begitu megah ini. Tentu dengan suatu harapan bahwa rumah Tuhan sudah begitu megah, tentu kita juga dituntut, apakah iman kita juga sudah megah? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi PR kita ke depan. Saya berharap ke depan bahwa setelah kami yang ada di tempat ini akan menyudahi tugas kami untuk periode kedua ini, ya kita ingin meninggalkan sesuatu yang indah untuk teman-teman kita, untuk seluruh umat, anak-anak muda kita. Mari kita lanjutkan dengan harapan bisa membalik visi dan misi tadi, yaitu misioner yang mandiri. Ini adalah tugas-tugas adik-adik yang ada di depan kita semua ini. Saya kira itu Bu ya. Bunda. Terima kasih Pater. Terima kasih Pak Warsito. Baik, umat yang dikasih Tuhan, itu gambaran dinamika sejak masa Bapak Warsito. Sekarang kita akan mendalami dari Bapak Sekretaris, Bapak Rudi. Bapak Rudi mendampingi menjadi sekretaris bukan hanya pada periode Bapak Warsito, tetapi sejak Bapak Wiran, Bapak Rudi sudah. Apa suka duka umat sejak masa yang lalu kemudian melangkah ke sekarang ini? Silakan Bapak. Perlu diketahui sebagaimana yang sudah digambarkan oleh orang tua-tua tadi di awal dari tayangan ini, bahwa apa yang terjadi atau situasi atau pengalaman mereka sudah ceritakan untuk kita semua. Untuk itu kami dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian umat Paroki 1 Petrus dan Paulus Argapura bahwa sejarah pembangunan gereja atau sejarah Paroki Argapura secara jelasnya kami pengurus sampai saat ini belum tahu kapan sejarah ini ada. Namun untuk pembangunan gereja itu sendiri itu dilaksanakan pada tahun 1954 oleh Bruder Blom, yang kemudian mengalami beberapa kali renovasi atau perbaikan, dan pada tahun 2018 kita lihat bagaimana bangunan gedung gereja baru yang berdiri pada saat ini yang kita tempati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah, perlu diketahui bahwa wilayah paroki atau wilayah gereja Santo Petrus dan Paulus Argapura itu cukup luas, yang terdiri dari 5 kring pada waktu itu, yaitu kring Polimak yang wilayahnya sampai kepada daerah Kodam, kemudian kring Bucen, Tasangka, Entrop itu sampainya kepada daerah Skyland, itu wilayahnya.
kemudian Kering Hamadi. Kalau sekarang kita lihat ada ring roadnya itu batasnya di sana. Kemudian Kering Argapura yang terdiri dari Kering Argapura ini sendiri sampai pada Kampung Pipa dan Kering Resimen yang saat ini disebut Santa Agnes. Itu adalah 5 kering yang ada pada saat itu dan sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Khususnya untuk yang kami catat di sini adalah 2 kering, yaitu Kering Hamadi yang berkembang menjadi 3 kombas sekarang, yaitu Kombas Fransiskus 1, Kombas Fransiskus 2, dan juga Kombas Fransiskus 3. Kenapa itu berkembang sangat pesat? Karena sebelum tahun 90-an, daerah di belakang sana atau daerah Fransiskus 3 itu adalah daerah rawa, di mana masih tumbuh bakau-bakau dan itu belum ada perumahan maupun belum ada pemukiman di situ sehingga belum ada perkembangan umat. Namun menjelang tahun 900-an di situ diadakan penimbunan besar-besaran sehingga kemudian penyebaran umat ke sana dan pada saat sekarang ini memang banyak umat yang ada di situ sehingga kombas yang tadinya bukan kombas Kering Hamadi itu salah satu penyebarannya ke sana. Jadi disebut Fransiskus 3 itu. Kemudian Kering Entrop. Kering Entrop itu sendiri adalah dulu bagian daripada bukan Kering Entrop, Stasi Entrop. Itu dulu sebenarnya bagian daripada Kering Tasangka, Bucen dan itu adalah bagian daripada Kering Entrop yang kemudian dilebur atau dibagi dan tahun 90-an kemudian muncullah Stasi Entrop melalui usaha karena begitu banyak umat yang sudah menyebar di sana. Dan berapa kombas yang khususnya di pusat paroki dilebur atau dibagi dan sekarang jumlahnya 10 kombas dan kombas keseluruhan yang ada di paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura termasuk Stasi Entrop sebanyak 16 kombas. Bapak Ibu pemirsa di rumah, seiring dengan perjalanan waktu pula bahwa di awal berdirinya gereja ini atau gereja Santo Petrus dan Paulus Argapura itu pelayanan pastor atau pastor-pastor paroki yang ada pada waktu itu rupanya yang ada adalah pastor-pastor pembantu atau pastor awam yang dari awal berdirinya gereja sampai dengan tahun 80-an. Salah satunya adalah pastor Alo Kambana dan juga Salombe. 2 orang ini yang kami ingat karena pada saat tahun 2086 ke atas kami berada di sini sehingga 2 orang ini kami masih ingat sampai sekarang. Kemudian dilanjutkan dengan ada Pastor Carlos Retop, sudah almarhum, Pastor Jack Mote, ada Pastor Gabriel terus Pastor Jahadun, Pastor Julmote, Pastor Marcel, kemudian ada satu lagi, ya Pastor Heri, dan yang terakhir sekarang adalah Pastor Paul Tumayang Tandi Linteng yang bersama-sama dengan kita. Kemudian Dewan Pastoral Paroki. Kalau dilihat dari Dewan Pastoral Paroki, memang dari awal gereja ini ada juga seperti itu, bahwa pada saat itu juga Dewan Gereja belum ada, namun umat yang ada pada saat itu memang bergerak begitu militan sehingga mereka senantiasa mendukung kehidupan umat pada saat itu sampai tahun 80-an, di mana di saat itulah gereja mulai berkembang dengan begitu baik sampai sekarang. Sehingga semua yang ada ini artinya bahwa kita nikmati pada saat ini adalah bagian daripada perjuangan umat atau orang-orang tua kita yang telah berjuang dengan begitu gigih sehingga membuat fondasi yang kuat sehingga pada saat ini kita dapat kita dapat menikmati apa yang telah dilaksanakan pada waktu itu, khususnya untuk Dewan Pastoral Paroki dengan program-program yang telah dibuat. Kemudian untuk kehidupan umat di kombas-kombas atau kring pada waktu itu seperti itu. Kita lihat bahwa jalur transportasi yang ada di sini sebenarnya memang ada jalur transportasi tapi untuk angkutan umum tidak ada. Dan itu kesulitan yang terjadi pada saat itu khususnya daerah Entrop sampai Bucen Tasangka dan juga kami di Polimak. Dan setiap hari raya itu memang salah satu tugas dari panitia adalah
menyiapkan angkutan untuk mendatangkan umat dari setiap kering yang ada di wilayah itu. Seiring dengan perkembangan waktu, sekarang walaupun sampai saat ini belum ada jalur transportasi umum yang memang dikhususkan untuk lewat jalur ini, tapi kita lihat bahwa dengan adanya angkutan-angkutan yang ada, maka umat dengan semangat datang ke gereja untuk mengikuti ibadah atau perayaan Ekaristi di gereja. Itu untuk kombas atau kring, dan dengan adanya kombas yang sudah dilebur dan ada 10 kombas yang ada di sini, semangat umat di kombas dari waktu ke waktu cukup baik. Semua program dewan yang disampaikan atau dibuat oleh dewan selalu dikerjakan dengan baik. Begitu pula kelompok kategorial yang kami catat di sini adalah dari WKRI, kemudian dari OMK atau Perekat, Lego Maria, Sekami, dan yang terakhir adalah dari PDKK ya, untuk karismatik Katolik. Nah, dalam perkembangannya memang khusus untuk WKRI ini mereka selalu setia melayani di gereja, baik pelayanan untuk menghias altar, pelayanan untuk pada hari-hari raya. Biasanya kalau ada konsumsi apa segala macam, mereka siap untuk membantu dari waktu ke waktu. Khusus untuk kita punya Perekat atau OMK yang pada waktu itu kita harus mencatat bahwa mereka ini bergerak sangat baik. Artinya bahwa organisasi ini ada dari awal sampai hari ini selalu ditumbuh dengan baik karena didukung oleh umat maupun Dewan Pastoral Paroki yang ada dari masa ke masa. Dan kita dapat lihat dengan jelas bagaimana ketika mereka berada di sini dan apa yang mereka belajar di gereja itu menjadi bagian dari persiapan mereka untuk terjun ke masyarakat. Dan terbukti dengan adanya pembangunan gereja ini pun orang-orang yang dulunya berada di Perekat, mereka kembali memberikan support yang luar biasa untuk gereja kita, sehingga dengan demikian pada hari ini kita duduk di sini bukan karena kita punya artinya bahwa kekuatan kita sendiri, tetapi dari saudara kita atau mereka yang dulu berada di sini terus memberikan support kembali kepada kita untuk membangun gereja ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ada waktu 6 menit, Pater. Pater sebelum menjadi gembala di sini, pada saat Pater bertugas di tempat lain, pasti Pater sudah mendengar Paroki Argapura bagaimana, kemudian setelah Pater di sini, apa yang ditemui dan perkembangan sampai saat ini. Tapi sebelum menjelaskan itu, Pater mungkin memberi penjelasan juga. Ini hari Pesta Pelindung, hari ulang tahun, atau hari pendirian, itu bagaimana ceritanya? Silakan Pater. Baik, komandan terkasih. Sampai saat ini itu dalam gereja itu atau khususnya kita di Kesuman Jayapura itu belum ada kata sepakat itu kapan itu gereja ini berdiri. Ya. Kalau berdasarkan patokan hukum gereja, maka gereja itu berdiri atau paroki berdiri kalau ada SK dari yang berwenang. Maka itulah dari uskup. Nah, kalau berpatokan pada SK, maka paroki Argapura tidak pernah menjadi paroki. Tidak pernah menjadi paroki. Bahkan saya berani mengatakan bahwa dari semua paroki 27 atau 29 paroki yang ada di Kesuman Jayapura ini, yang betul punya SK pendirian itu hanya katedral, kemudian Taja, kemudian Waina dan Kota Raja. Paroki yang lain itu tidak pernah ada SK pendirian. Maka misalnya paroki AB itu merayakan hari ulang tahun pada tanggal 8 November itu, tahun lalu mereka rayakan yang ke-80, itu bukan tahun berdiri, tapi itu adalah tahun pembaptisan pertama kali. Tahun pembaptisan. Nah, kalau berdasarkan pembaptisan pertama di Argapura, maka pembaptisan pertama di Argapura itu terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 67. Nah, maka kalau pembaptisan pertama ini mau dijadikan patokan sebagai hari lahirnya paroki Argapura, maka paroki Argapura lahir pada tanggal 3 Desember 1967. Nah, karena itu banyak paroki itu lalu merayakan pesta pelindung. Pesta pelindung. Dan saya rasa itu lebih baik, lebih netral. Maka hari ini kita merayakan, besok tanggal 29 itu kita merayakan itu pesta pelindung. Itu yaitu Santo Petrus dan Paulus Argapura. Nah, saya datang di Jayapura itu
tahun 87 untuk kuliah. Dan ketika saya mau menuju ke STFT untuk melapor diri untuk tes itu, saya lewat di depan itu, di jalan di depan gereja itu. Dan waktu itu saya lihat bangunan gereja itu yang sekarang sudah ditalut itu, waktu itu dia turun begini. Ya, artinya itu gereja belum ditalut. Dalam perjalanan waktu bahwa gereja ini atau paroki ini mulai mengalami perkembangan. Ya. Dan paroki ini salah satu paroki yang dulu cukup terkenal karena maju karena pastor parokinya itu adalah awam. Ya, awam. Pastor parokinya awam. Nah, meskipun pastor parokinya itu awam, tapi mereka berkembang dengan baik. Ya, berkembang dengan baik. Nah, pastor paroki awam yang saya tahu, yang terakhir saya kenal itu karena saya pernah datang tidur di sini itu adalah pastor Andi Salombe itu. Ya, Andi Salombe. Karena kebetulan satu kampung dengan saya sehingga saya pernah datang tidur di rumahnya. Karena sama-sama kuliah waktu itu. Saya di S1, tingkat 1, dia di pasca sarjana. Nah, maka satu kali weekend diajak saya untuk datang tidur di rumahnya. Nah, ketika saya mulai bertugas sebagai seorang imam atau petugas pastoral di berbagai tempat itu, lalu kemudian ketika saya keluar dari Wamena, lalu kemudian saya itu diminta untuk masuk di paroki Argapura, itu ada banyak cerita yang saya dengar. Ya. Yang pertama itu orang selalu mengatakan bahwa belum pernah ada pastor yang bisa bertahan lama di Argapura. Ya, paling hanya 3 tahun atau 4 tahun, lalu sesudah itu keluar atau 2 tahun, bahkan 1 tahun. Belum pernah ada pastor yang bertahan lama di Argapura. Ada yang bilang umat paroki Argapura itu kepala batu, ya, susah diatur. Nah, bahkan ada yang seminar saya waktu saya mau diberitahu masuk di Argapura tuh mereka bilang, Paul, umat paroki Argapura itu kira-kira itu sama dengan salah satu paroki di pedalaman itu yang susah umatnya diatur. Nah, lalu saya bilang, ya tidak apa-apa nanti kita lihat saja. Nah, maka ketika saya akhirnya tiba di paroki Argapura ini, ya saya bertanya-tanya juga ya. Bertanya-tanya kira-kira ini saya bisa bertahan tidak ini di paroki Argapura. Tapi ya puji Tuhan, ketika saya masuk itu ya ada istilah chemistry itu, ternyata chemistry saya itu connect dengan umat. Nah, sehingga akhirnya ternyata bahwa umat paroki Argapura ini bukanlah umat yang kepala batu, tetapi umat yang militan. Nah, umat yang militan. Umat yang militan dan mereka mau berkorban apa saja kalau diminta untuk gereja. Dan itulah yang kemudian terjadi sehingga dalam rentang waktu saya tiba di paroki ini tanggal 1 Agustus 2014 sampai sekarang ini, dalam rentang waktu 6 tahun ini, maka paroki Argapura itu mengalami perubahan yang sangat pesat. Ya, karena ya itu tadi, umat yang militan. Ya, militan. Nah, karena umat yang militan, makanya memang kritis. Ya, makanya waktu saya tiba di paroki ini, pertama kali saya buat adalah mendata umat. Ya, saya data itu latar belakang apa pendidikannya, sukunya, pekerjaannya dan macam-macam. Sehingga saya bisa tahu kira-kira bagaimana mendekati umat. Kalau umat itu banyak terdidik, maka pastor harus siap-siap untuk banyak dikritik. Ya, banyak dikritik, banyak diprotes dan sebagainya. Kalau umat itu pendidikannya rendah, maka pastor harus siap untuk setengah mati bekerja. Bagaimana membangkitkan? Membangkitkan. Lalu kalau umat itu heterogen, maka pastor harus bisa menggerakkan menjadi penengah, berdiri tengah-tengah untuk menggerakkan umat yang heterogen itu. Tidak boleh miring sana, tidak boleh miring sini atau ya terlalu condong ke suku ini, terlalu condong ke ini. Dia harus merangkul semua kelompok. Nah ternyata kan rata-rata umat di paroki ini itu cukup berpendidikan. Yang kedua sangat heterogen. Nah berdasarkan penelitian yang singkat yang saya adakan sebelum saya bertugas itu, ya tiba di parokinya, saya sebarkan di Kompas itu. Nah berdasarkan itu maka saya mencoba untuk merancang bagaimana itu pendekatan dengan umat. Nah maka pendekatan yang dipakai adalah itu kunjungan umat, kunjungan Kompas, turun Kompas. Dan ternyata pendekatan pastoral itu sangat menyentuh umat, sehingga akhirnya umat gampang digerakkan. Ya, sehingga akhirnya sekarang kita bisa nikmati. Kira-kira begitu. Pada segmen kedua serta ketiga, Bapak Ibu umat yang di rumah bisa berinteraksi bersama kami. Silakan telepon kami di nomor 0811 481 2224 atau juga bisa melalui Zoom yang ada pada layar Bapak Ibu. Itu semacam visi untuk kita, video call, supaya Bapak Ibu apabila mau bertanya
bukan hanya melalui suara, tapi juga bisa melihat gambar. Tetaplah bersama kami, kita akan masuk di segmen kedua, Rindu, ruang interaktif dengan umat. Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura atas semangat kekompakan dalam perjalanan gereja, terutama umatnya, Dewan Pastoral Paroki, Pastor Paroki, dan semua yang mendukung. Hal ini telah ditunjukkan oleh umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura lewat pembangunan fisik gedung gereja yang telah selesai dengan begitu megah. Apalagi dalam proses itu tentunya banyak kendala, namun semua bisa dilalui dengan semangat dan berkat Tuhan. Selanjutnya lagi tidak lupa, umat terus mendukung dan berupaya dengan keras, tentunya dengan semangat yang tinggi dalam membangun lagi gedung gereja di stasi Santo Agustinus Entrop. Wow, beruntun. Itu bukan perjuangan yang gampang, tapi semua berkat Tuhan yang luar biasa sehingga semua terlaksana dengan baik. Salam kompak selalu bagi umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Sukses selalu buat Anda semua. Tuhan memberkati. Shalom Pastor, para pengurus Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan atau menyampaikan satu tanggapan atau gambaran atas perkembangan gereja di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura ini. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa menurut sepengetahuan saya, gereja Argapura ini mengalami satu perkembangan yang cukup signifikan. Setahu saya pada awalnya gereja di Argapura ini merupakan suatu gereja yang kecil dan sederhana. Dan dari waktu ke waktu saya melihat ada satu peningkatan atau perkembangan di mana dalam pengembangan itu secara fisik gedung mula-mula beberapa waktu tahun yang lalu itu dibangun aulanya sehingga menjadi aula yang besar. Kemudian menyusul gedung gerejanya. Gedung gerejanya juga dari yang kecil sederhana sekarang sudah besar, cukup signifikan, modern, dan sudah selesai, sudah digunakan. Dan sekarang dalam tahap pembangunan yang untuk gedung pastoran itu juga sudah, kalau saya lihat sudah hampir selesai. Jadi ini suatu kemajuan yang menurut saya pribadi adalah suatu kemajuan yang luar biasa. Ini saya yakin dan percaya adalah suatu karya dari seluruh umat di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura ini. Pastor, Dewan Pastoral Paroki, serta umat-umatnya semua bersatu hati, membuka hati, sehingga dapat mencapai kemajuan-kemajuan ini. Itu yang secara fisik. Dan setahu saya juga bahwa gereja di sana, para pengurus sudah membuka hati, membuka diri untuk lebih modern dan lebih bisa melayani kebutuhan-kebutuhan umatnya. Jadi yang dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan semoga selalu ditingkatkan, khususnya bagi perkembangan iman umat. Ini yang penting.
semua sarana sudah baik, sudah kapasitasnya sudah bertambah, sudah cukup besar, dan harapan adalah perkembangan iman umat juga ikut bertumbuh dengan baik. Demikian harapan, tanggapan saya sampaikan, dan akhir kata saya mengucapkan profisiat atas hari ulang tahun pelindung Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura yang nanti jatuh pada tanggal 29 Juni. Terima kasih atas kesempatan. Shalom dan Tuhan memberkati. Maju terus. Paroki Santo Petrus dan Paulus akan berkembang pada masa mendatang. Terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, kesaksian, pelayanan tidak mungkin dilakukan sendirian. Pastor tidak mungkin berjalan sendiri, dewan juga tidak bisa berjalan sendiri. Umat tidak mungkin berjalan tanpa arah, maka disitulah diperlukan kebersamaan. Walaupun dalam keberagaman yang tadi Pater sampaikan sangat heterogen, kita akan mencari tahu lebih dalam apa sih yang menjadi ciri khas dari Paroki Argapura. Kalau tadi Pater sempat mengatakan militan, kita akan perdalam melalui Bapak Ketua Dewan dan Bapak Sekretaris. Sambil umat bisa berinteraksi juga bersama kami, silakan telepon di nomor 0811 481 2224 atau di channel Zoom yang ada pada layar monitor. Bapak Ketua Dewan, Pater tadi sudah sempat singgung sedikit, militan begitu. Apakah itu salah satu ciri khas dari umat kita? Kemudian ciri khas yang lain kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan? Silakan Bapak. Berarti radikal ya. Jadi saya terima kasih, saya juga sangat setuju bahwa memang Dewan Pastoral Paroki itu merupakan badan gereja yang diketuai oleh pastor paroki. Ini adalah utusan khusus dari Bapak Uskup yang ditempatkan dalam suatu paroki. Kemudian kami dari unsur umat adalah sebagai ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara 1, bendahara 2. Terus kemudian dalam perjalanan selanjutnya bahwa pastor paroki mengambil suatu kebijakan, yaitu ditambah satu wakil ketua, yaitu perwakilan dari Dewan di ex officio. Selama saya sejak tahun 2013 menjadi wakil ketua dewan dan akhirnya menjadi ketua dewan, sungguh mengasihkan ya. Memang pada waktu itu saya ada keraguan-keraguan, bahkan saya menolak untuk dicalonkan menjadi ketua dewan dan sebagainya, karena saya belum begitu mengenal banyak dari umat-umat yang ada di Paroki Argapura ini. Seiring dengan perjalanan waktu, saya berorientasi dengan pastor paroki yang kebetulan sama-sama datang ke tadi. Jadi apa yang saya temukan dalam Kombas adalah ya, apa yang menjadi ketakutan saya tadi ternyata terjawab sudah, bahwa umat yang ada di Kombas sungguh luar biasa menerima kehadiran saya bersama pastor paroki pada waktu itu. Ini mengapa dapat kami sampaikan demikian? Ya, setiap kami kunjungan setiap hari Selasa dan Kamis secara rutin, ya kami dapat menikmati itulah kehidupan umat Kombas yang ada di paroki kita.
yang meliputi pusat paroki dan 6 kombas yang ada di wilayah Hendro. Semua mendukung kami bahwa Pak Warsito jalan saja, kami mendukung, sehingga ini menjadi semangat kami bahwa ternyata apa yang kami bayangkan sebelumnya tidak terbukti. Ya memang benar bahwa keras-keras juga ya, karena sangat heterogen. Beda dengan waktu apa yang saya alami di wilayah Entrop, skupnya yang begitu kecil, jadi saya masih dapat merangkul mereka dengan ya cepat mungkin. Tapi ini kami harus orientasi selama 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Saya ingin mengenal secara dekat dengan umat yang ada di pusat paroki ini. Jadi sangat mengasihkan juga ya. Jadi saya sebagai pembantu pastor paroki ikut bertanggung jawab ya memonitor, mengawasi reksa pastoral dalam paroki yang dilaksanakan oleh pastor paroki. Kita menyelenggarakan rapat-rapat, yang melaksanakan program dan lain sebagainya. Jadi ini kami didukung oleh semua umat yang ada di Kombas-Kombas. Ini dapat kami buktikan bahwa setiap kami undang rapat, baik Dewan Inti, Dewan Harian maupun Dewan Pleno, mereka sangat antusias, sungguh luar biasa. Mereka datang memadati ruangan yang ada di sekretariat ini. Luar biasa, kita tidak bisa membangun gereja yang megah ini kalau tidak ada kebersamaan. Ya. Kami di sini juga mengundang ketua-ketua atau penggerak-penggerak Kombas untuk dapat hadir di studio. Maka apabila Bapak Ibu penggerak Kombas ingin juga menanyakan sesuatu, kami persilakan. Jadi apabila Bapak Ibu yang ada di studio pun menanyakan sesuatu, sambil kita menunggu apakah dari rumah ada umat yang kemudian mempertanyakan, menambah atau memberi penguatan kepada kesaksian pelayanan kita. Kita akan lanjutkan, kita perdalam lagi. Pater, tadi saya minta sedikit dari Pater. Kalau Pak Warsito sampaikan demikian. Untuk pelayanan Pater di dalam gereja, sejauh ini keterlibatan Kombas itu bagaimana? Singkat saja. Ya, sejak saya alami ya, sejak saya tiba di paroki ini itu, Kombas-Kombas itu bukannya Kombas, tetapi kelompok-kelompok juga. Ya, kelompok kategorial yang ada di paroki ini itu mereka sangat terlibat aktif. Nah, karena itu kan perayaan-perayaan di paroki Argapura ini semakin hari itu semakin mantap. Nah, mungkin karena perayaan semakin hari semakin baik, sembahyang sekarang di paroki Argapura. Ini kan perkembangan yang bagus. Begitu. Baik, Pater. Pak Rudi, saya tanya ke Pak Rudi. Dari segi administrasi, ada tidak sih di Kombas itu mungkin dibilang umat yang antara ada dan tiada begitu? Jadi tercatat ada, tetapi secara aktif di Kombas tidak, kemudian di gereja juga tidak tampak. Kira-kira bagaimana Rudi mengikuti Pater kunjungan Kombas? Ya, jadi penyertaan dalam kehidupan umat berkombat itu ada segelintir orang yang memang datang ke gereja pada hari Minggu atau hari raya. Namun ketika kegiatan di Kombas itu memang mereka jarang hadir. Di situ menjadi kendala juga bagi ketua Kombas yang ada untuk merangkul mereka. Karena dengan berbagai alasan sehingga mereka tidak hadir atau tidak terlibat di dalam kehidupan umat di Kombas. Itu yang menjadi kendala bagi ketua-ketua Kombas sampai saat ini. Dan kami alami khusus di beberapa Kombas yang ada itu memang begitu dan kenyataan seperti itu. Ya. Baik, Pak Warsito, kalau masih ada yang seperti itu, selama ini yang Pak Warsito tahu apa yang dilakukan oleh penggerak Kombas? Silakan. Ya. Jadi begini Bunda, kita juga harus
apresiasi ya dengan ketua Kumbas yang begitu menerima panggilan ini sebagai ketua Kumbas. Ini kan talenta kita masing-masing ya. Kalau panggilan secara sempurna kan pastor ya, dengan tugasnya yang mulia itu ada 3. Ya, kita ini sebagai pelayan umat, bahwa ketua Kumbas ini juga sudah berupaya merangkul mereka untuk ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan Kumbas, dengan ibadah-ibadah Kumbas, ya, agar mereka juga rohaninya, imannya juga semakin dewasa. Kalau kita saling berkunjung, mengunjungi antara sesama keluarga kita, sama keluarga antar Kumbas, sungguh luar biasa. Kita akan menemukan banyak hal yang harus kita jumpai di kehidupan mereka. Ya, ketika pada akhirnya, ya ini yang kita alami ya, walaupun mereka itu tidak punya rumah, ya rumahnya kos. Kadang-kadang kita kalau dalam kunjungan Kumbas bersama pastor itu, kadang-kadang sedih juga. Kita sampai ada yang pinjam halaman orang lain. Ini luar biasa, ingin menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi ini harus kita apresiasi. Bahkan saya jumpa itu ada Kumbas ya, di sini di Fransiskus 3 ya. Ya, mereka ketua Kumbasnya dengan semangat. Mari ibadah jemput kamu di sini, kita jemput pakai kendaraan. Ini sungguh luar biasa. Ini pengorbanan yang harus kita apresiasi. Ya, kita tidak bisa membalas apa-apa ya, tapi Tuhan akan memperhatikan mereka, budi baik, jerih payah mereka untuk melayani Tuhan. Itu salah satu contoh. Jadi semenjak saya menjadi ketua dewan ini mau masuk yang kedua. Ya, karena kita terhalang oleh COVID-19 ini, sehingga kita terhenti kunjungan kita untuk mengunjungi Kumbas-Kumbas bersama pastor. Ya, namun kita juga sangat rindu ingin bertemu kepada mereka. Kondisi mereka itu bagaimana sekarang? Ya, namun demikian, dengan usaha baik dari seksi-seksi dan usaha pastor paroki dan kita semua, ya, dalam menghadapi COVID-19 ini, ya, umat-umat yang terdampak juga mendapat bantuan secara baik yang disalurkan melalui anak-anak kita OMK, dari Sostekesma, dari Gerak Kumbas, Ketua Kumbas. Ini berjalan sungguh luar biasa. Saya apresiasi. Untuk itu, mari kita apa yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Yang satu ada di depan kita, yaitu Mama Rumbus ini. Ya, betapa Mama ini sudah begitu renta ya, tapi begitu semangat. Bahkan sekarang jadi ketua Kumbas. Ini sungguh luar biasa. Ini yang perlu kita contoh, kita teladani dalam mengembangkan, menumbuhkan umat di paroki kita ini. Kita tidak lama lagi juga akan lenyap dari dunia ini. Ya, angkatan saya dan lain sebagainya. Nanti yang akan melanjutkan adalah kalian-kalian semua. Mari kita ya song-song hari depan ini yang lebih baik lagi. Ya, apa yang sudah kita letakkan, apa yang sudah dibina. Saya ingat betul ya, tahun 2011 itu saya dimarah Pastor Marcel. Saya jadi wakil ketua di stasiun Rokan. Masalah pendataan umat. Dan saya data dengan baik. Ya, pada waktu itu umat di sana itu 20 KK itu pendatang, 22 KK itu pendatang. Kemudian yang 20 itu orang asli Papua. Ya. Pastor Marcel pada itu tidak percaya. Data ulang lagi, ya, sampai di paroki saya tidak tahu. Terus mana hasilnya itu? Ya, itu yang pernah saya alami pada waktu itu. Seiring dengan perkembangan zaman, yaitu perkembangan paroki ini,
Pak Meju masuk, Pastor Paul masuk, ya sekarang data itu mulai tersaji dengan baik, ya direspon dengan baik, sehingga itulah sebagai penentu arah kebijakan paroki dalam pengembangan umat untuk ke depan dan untuk selanjutnya. Jadi sungguh luar biasa, ini sudah dipersiapkan dengan baik. Janganlah nanti setelah kami tinggalkan bersama pastor paroki dan pengurus-pengurus yang lain, tolong ini dicatat baik-baik, ya pertahankan agar ya sekarang kita mau tanya ini gereja kapan berdiri, ternyata kita tidak tahu karena ya data-data aset dan lain sebagainya. Oke, kita tidak baik, tahu. iya. Gitu tinggal. Oke, terima kasih Bapak Ketua Dewan. Umat terkasih, silakan menghubungi kami untuk bertanya atau memberi tambahan apa-apa yang kami bicarakan di sini. Umat dapat juga menceritakan apa yang umat ketahui tentang perkembangan yang ada di paroki kita. Dapat menerima telepon kami di sini di nomor 0811 481 2224. Bapak Ibu umat silakan menghubungi kami maupun melalui Zoom yang ada pada layar monitor Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan lagi. Kita bertanya kepada Pater. Pater, kita masih menunggu telepon ini. Pater, pasti tidak bisa dibandingkan pelayanan pada saat Pater menjadi gembala di paroki lain dengan di sini. Tetapi paling tidak, menurut Pater, apa hal tersulit yang Pater alami saat layanan Pater di paroki Argapura? Apa yang tersulit ya, saya sangat rumuskan. Tapi begini, saya seorang pastor yang suka petualangan. Ya, petualangan. Saya seorang pastor yang suka tantangan. Maka kalau orang bilang paroki itu kepala batu, saya suka. Ya, saya suka karena dengan demikian itu saya punya kemampuan itu tertantang, ya, tertantang untuk saya keluarkan supaya bagaimana itu mengembalakan umat. Nah, apakah di paroki sebelumnya dengan paroki Argapura itu ya kita tidak bisa membandingkan karena setiap paroki itu punya karakter tersendiri. Jadi kita tidak bisa membandingkan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa paroki di pedalaman itu lebih baik daripada di kota atau di kota lebih baik daripada pedalaman, tidak bisa. Ya, karena semua paroki itu punya karakter tersendiri. Tapi yang penting itu adalah bahwa seorang pastor itu dia harus mampu untuk bisa menyelesaikan situasi. Ketika dia berada di pedalaman, maka dia harus bisa masuk dalam situasi itu. Ketika dia di kota, di umat yang majemuk, maka dia harus bisa masuk dalam situasi itu. Artinya, ya saya ingat itu apa istilah bingung itu kan yang bisa bingung juga, ya bisa warna itu ya sesuai tempat. Maka ya dalam arti tertentu seorang pastor saja bisa menjadi bingung dalam tanda kutip ya, tanda kutip artinya bahwa dia bisa menyelesaikan situasi di mana dia itu berada. Nah, tadi saya sudah katakan di paroki Argapura ini umatnya sangat heterogen dalam banyak hal. Maka ya seorang pastor harus bisa betul menempatkan diri dengan baik. Nah, ketika seorang pastor itu bisa menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah umat, ia sedang percaya umat itu pasti akan tunduk. Dan umat pasti akan dapat mendukung apa yang kita ini. Tetapi ketika seorang pastor itu dia tidak bisa menempatkan diri dengan baik, kemudian terlalu miring sebelah, maka pasti akan menimbulkan komplain-komplain. Nah, saya bersyukur bahwa ya umat di paroki Argapura ini itu umat yang bisa menerima itu perubahan-perubahan itu sehingga ya paroki ini kan semakin maju. Nah, paroki ini maju bukan karena kemampuan pastor parokinya bukan, tapi karena kemampuan seluruh umat. Pastor paroki itu hanya menata, membantu mengarahkan supaya potensi-potensi yang ada di umat itu bisa diarahkan sehingga menjadi baik. Nah, makanya tadi saya bilang ketika saya mau tiba di paroki ini orang bilang paroki Argapura itu kepala batu, saya suka itu. Nah, saya suka itu. Karena saya suka orang yang suka petualangan itu. Dan ternyata chemistry saya itu cocok dengan umat. Nah, maka akhirnya itu terjadilah ya, perubahan yang luar biasa di paroki ini. Bukan karena kemampuan saya, bukan. Tetapi karena umat di parokinya hebat. Umat parokinya semua hebat, luar biasa. Karena itu kalau apa tentang tersulit paroki ini.
Saya menjawab, tidak ada, karena saya happy di sini. Ya. Baik. Ya, tidak ada tantangan yang saya hadapi. Saya happy, malah saya begitu dimanja di paroki ini. Ya, itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pater. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, jangan beranjak dulu dari tempat Bapak Ibu. Kita akan akhiri segmen kedua, kita masuk dalam segmen ketiga. Tetaplah dalam Rindu, ruang interaktif dengan umat. Harapan saya untuk mengembangkan paroki Argapura yang lebih baik ke depan ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa semua umat itu hidup dengan semangat kasih. Yang berikutnya adalah umat diharapkan untuk selalu mendengar arahan dari pimpinan. Dalam hal ini pastor paroki sebagai pimpinan di gereja kita, di paroki kita. Dan yang berikutnya adalah umat paroki Argapura itu lebih melihat gereja, perkembangan gereja tidak sebatas gedungnya saja. Gedung kita sudah bagus, tetapi lebih kepada bagaimana umat itu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal mengambil peran dalam setiap proses perkembangan gereja dari waktu ke waktu. Lebih khusus lagi, harapan bahwa semakin banyak anak-anak muda di paroki Argapura yang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam hal ini lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan hidup gereja, baik di lingkungan paroki secara besar, lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan juga diri sendiri. Jadi itu harapan saya untuk pengembangan paroki Argapura ke depannya. Itu saja, terima kasih. Shalom, saya Ibu Katrina Ferdi dari Stasi Entrop. Sebagai salah satu umat, ada banyak harapan saya untuk paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura menjadi sebuah paroki yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai hal. Salah satu harapan saya, gereja memberi perhatian yang lebih dengan merangkul umat yang selama ini belum atau masih kurang aktif untuk mau melibatkan diri, bukan hanya mengikuti misa setiap hari Minggu, tetapi juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kombas-kombas maupun di gereja, baik itu kegiatan kerohanian, kegiatan sosial, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Agar setiap umat merasa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dan punya rasa memiliki terhadap paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura ini. Terima kasih, selamat merayakan Pesta Pelindung Paroki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada seluruh umat paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, atas nama keseluruhan saya menyampaikan selamat merayakan Pesta Pelindung Paroki kalian 29 Juni 2020. Semoga dengan merayakan Pesta Pelindung Paroki kalian, walaupun dirayakan di rumah masing-masing, umat semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Yesus Kristus yang kita imani sebagai sumber kekuatan dan juga sekaligus sumber pengharapan kita. Kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan normal lagi. Selain itu, kami berharap agar di hari-hari yang akan datang, umat semakin memiliki rasa tanggung jawab dalam menghidupi gereja, sehingga apa yang menjadi visi misi keuskupan kita, yaitu membangun gereja mandiri yang misioner, sungguh dihidupi dan juga terlaksana di tengah umat sekalian. Kita tahu bahwa betapa saat ini dan seterusnya kita menghadapi banyak tantangan, terutama dalam rangka menghidupi dan mengembangkan gereja kita. Tetapi yakinlah bahwa dengan keterlibatan dan semangat bersama yang dimiliki oleh seluruh umat sekalian, kalian pasti bisa terus menjadikan gereja paroki kalian
semakin lebih berkembang lagi. Maka kunci utama untuk perkembangan gereja sebenarnya terletak pada semangat, keterlibatan, dan kepedulian umat dalam menata bersama gereja paroki Argapura ke depan. Hilangkan egoisme, karena itu akan sangat menghambat kemajuan dan perkembangan gereja ke depan. Sebaliknya, teruslah bekerja sama, karena itulah kekuatan yang menjadikan kalian luar biasa. Mari terus bersatu hati dalam rangka menggapai impian kita bersama, yaitu membangun gereja mandiri yang misioner. Sekali lagi, selamat merayakan Pesta Pelindung Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Semoga umat semakin bersemangat, semoga iman umat semakin hari semakin bertumbuh kembang, walaupun kita tahu saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tetapi sekali lagi, yakinlah dengan bantuan rahmat Tuhan, kalian pasti bisa terus berjuang untuk membuat gereja paroki Argapura semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik. Selamat merayakan Pesta Pelindung Paroki. Gereja ibarat bahtera, bersama umat dan semua yang ada di dalamnya, baik itu tantangan, peluang, sarana prasarana, akan bergerak mengikuti laju zaman. Bagaimana paroki Argapura menyongsong masa depan, menghadapi tantangan, mendapatkan peluang, maupun menggerakkan generasi muda sebagai masa depan gereja. Kita akan memperdalam lagi. Kalau tadi kita sudah melihat melalui video, ada tokoh-tokoh muda kita yang begitu antusias untuk bergerak bersama. Kita akan bertanya kepada Bapak Ketua Dewan. Bapak, bagaimana kira-kira kalau melihat sekarang gambaran gereja kita ke depan? Silakan Bapak. Terima kasih Bunda, Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Ya, gereja kita sudah dibangun begitu megah. Saya sebagai Ketua Dewan, saya mengajak kepada semua lapisan umat, baik itu orang muda Katolik, umat yang ada di Kumbas-Kumbas, kelompok kategorial, mari kita maju bersama. Kita bergandengan tangan, kita menumbuh kembangkan gereja kita ini, terlebih ya perkembangan umat ke depan. Apa yang mau kita buat? Untuk itu, saya selaku Ketua Dewan mengajak kita bahwa untuk gereja masa depan ini adalah ada di tangan anak-anak kita yang saat ini sebagai anggota kami, orang muda Katolik, ya kami serahkan sepenuhnya. Mari kita kembangkan agar pertumbuhan umat, pertumbuhan iman semakin berkembang, semakin kuat, sehingga kita dapat menghadapi segala tantangan yang akan kita hadapi, karena kita tidak tahu misteri apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Ilmu pengetahuan, IT akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dan sampai kita dikuasai oleh IT, tapi kita juga harus menguasai IT itu, sehingga kita tidak dibelokkan oleh paham-paham yang tidak benar, yang meracuni kehidupan kita, terutama untuk anak-anak kita yang saat ini, yang mempersiapkan untuk mengembangkan gereja ini, mengembangkan umat untuk
kehidupan selanjutnya. Saya kira itu. Baik, iya, terima kasih Bapak Wat. Pertama, sehubungan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, ketika COVID ini merebak di seluruh belahan dunia, maka semua kegiatan atau aktivitas dilakukan dari rumah. Itu juga berpengaruh terhadap kehidupan baik orang yang kerja di kantor maupun kehidupan sosial atau kehidupan ketika kita beribadah di gereja maupun di tempat-tempat ibadah yang lain. Nah, ketika ini yang terjadi, maka ketika situasi kembali normal, itu perlu kita perhatikan kembali apakah situasi ini orang tetap merasa nyaman untuk tetap beribadah dengan situasi live streaming, mereka tinggal di rumah terus ikut ibadat, atau pada waktunya nanti mereka datang berbondong-bondong untuk mengikuti ibadah di gereja. Nah, itu perlu kita perhatikan, itu satu hal yang menjadi catatan untuk kita semua pengurus untuk dapat menghimbau kepada semua umat, khususnya umat Katolik, agar pada waktu nanti ketika sudah kembali normal, maka kebiasaannya terjadi dalam kurun waktu ini bisa kembali normal seperti yang dulu kala, seperti itu. Kemudian harapan kita sebagai yang tadi Ibu katakan bahwa kami berada di tengah-tengah, yang kami lihat di sini itu untuk perkembangan kaum muda ya. Jadi sudah cukup baik bahwa regenerasi dari waktu ke waktu itu berjalan dengan baik. Maksudnya anggota muda di paroki kita, mulai dari kami sampai dia ke OMK itu berjalan dengan baik, sehingga itu jadi harapan kami dia tetap bertahan dan berjalan terus ke depan. Ada pertanyaan dari salah satu penggerak Kombas. Dipersilakan Bapak, mari Bapak bisa di sini juga, ya. Baik, selamat sore Pastor Paroki yang saya hormati, Bapak Dewan Paroki, Bapak Sekretaris, Ibu, dan teman-teman penggerak Kombas yang saya kasih. Sederet peristiwa sejarah gereja ini sudah tadi kita dengar, gereja yang pada akhirnya begitu megah, dan ini merupakan suatu tanda bahwa umat kita sudah sadar untuk bagaimana fisik gereja itu terbentuk. Ada dua pertanyaan saya, Pater. Manakah yang lebih penting atau lebih diutamakan, fisik gereja atau umat itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Pastor Paroki dan Bapak Ibu Dewan mampu melihat gereja itu seutuhnya dengan melihat perkembangan umat, apalagi sekarang masa COVID. Dan bagi kami di Kombas sangat kesulitan dalam arti untuk situasi seperti ini untuk menggerakkan kakak yang pada saat ini juga untuk betul-betul memahami baik secara keluarga maupun pribadi, karena begitu banyak masalah yang kami temui. Namun mungkin Bapak Pastor dan Bapak Ibu Dewan belum menatap begitu tajam terhadap setiap umat di Kombas. Bagaimana Bapak Pastor bisa melihat itu, dan kami sendiri merasakan itu. Dan kami juga belum mampu untuk merangkul umat, dalam arti selama masa COVID ini kami lebih banyak pasif. Kami minta penerangan atau petunjuk dari Pastor Paroki dan Dewan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pater. Ini saya tujukan ke Pater, mana yang lebih penting,
pertumbuhan iman atau umat. Kemudian yang kedua, nanti saya tujukan ke Pak Warsito, bagaimana pengembangan iman umat seutuhnya, begitu. Kemudian nanti saya minta dari Bapak Rudi, ini ada ketua atau penggerak Kombas yang mengalami kesulitan untuk menjangkau umat tertentu. Kira-kira nanti kita mengambil langkah apa? Pater, dipersilakan dulu. Bapak Warsito, bagaimana membangun seutuhnya yang dimaksud oleh Bapak Ketua Kombas? Kira-kira sebagai Ketua Dewan, apa langkah yang akan kita ambil? Ya, terima kasih Pak Arnold ya, dari Ketua Kombas Mataram, Mas Maria Luar Biasa. Ya, memang COVID-19 ini membuat kacau semua di segala aspek kehidupan kita. Saya memahami kehidupan umat yang ada di Kombas, terlebih umat yang ada di depan mata saya sendiri. Nah, begini Pak Arnold, karena kita ini sudah ada aturan dari ya, pemerintah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Nah, ini memerlukan suatu kreatif dari Ketua Kombas, penggerak Kombas, pengurus Kombas, untuk bagaimana menumbuhkan iman umat ini agar tidak ada rasa kepanikan, agar tidak ada rasa risau. Ya, tentu saja ya ini kita kembalikan kepada keluarga-keluarga kita masing-masing. Kita harus kembali kepada gereja-gereja kecil, yaitu di rumah kita masing-masing. Beribadah bukan harus ke gereja, tidak, tapi juga membangun iman kita mulai dari rumah, mulai dari sekitar kita. Ini Tuhan mengajarkan kita agar kita ingatkan kembali, agar keluarga kita semakin akrab untuk maka ketika kendala yang dihadapi oleh umat yang ada di Kombas itu seperti yang kemarin malam ada pertanyaan dari Pater calon imam, mereka bertanya juga tentang hal yang sama, bahwa ketika situasi yang seperti ini terjadi, kira-kira penggerak Kombas atau ketua Kombas mengambil langkah apa supaya melakukan pendekatan kepada umat sehingga mereka bisa beribadah, mereka bisa mengikuti live streaming dari gereja ketika mereka tidak memiliki apa-apa, artinya bahwa tidak mampu untuk beli pulsa data, tidak mampu atau punya laptop tidak ada, televisi tidak ada. Makanya itu saya juga berikan masukan kepada PS bahwa ketika itu yang terjadi, maka yang ada adalah bagaimana ketua Kombas atau pengurus Dewan Paroki mengambil langkah untuk bisa memberikan kesempatan atau sarana untuk orang-orang yang ada seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arnold. Dan itu perlu data dan perlu informasi kepada ketua Kombas maupun kepada Dewan Paroki untuk hal itu bisa dilakukan. Mungkin itu. Oke, baik. Gereja mandiri misioner, maka diharapkan gereja baik secara komunitas maupun secara individu mencari jati dirinya dengan menumbuhkan iman. Iman ini bisa di dalam keluarga kecil ataupun keluarga dalam Kombas. Maka diharapkan penggerak-penggerak Kombas melihat dengan baik apa yang menjadi kebutuhan umat, dan apabila kemudian perlu mengkomunikasikan dengan dewan maupun dengan pastor, dipersilakan. Pasti walaupun dengan keterbatasan gerak yang ada, pasti paroki, dewan, pastor akan mengupayakan semaksimal mungkin supaya umat juga dapat tertangani dengan baik. Sambil Bapak Ibu umat yang di rumah bisa dipersilakan Bapak penggerak Kombas, mari yang mau menanyakan sesuatu. Momen kita Pesta Pelindung kita akan maksimalkan supaya saat ini Bapak Ibu juga dapat berinteraksi dengan Ketua Dewan maupun Pastor Paroki. Bapak silakan. Terima kasih pada Pastor Paroki. Saya tidak memberikan suatu pertanyaan. Saya hanya mewakili untuk dari secara pribadi dan
pengurus Kompas, saya secara pribadi merasa bangga. Dari yang pertama, yang menyangkut bentuk fisik gereja. Dari tahun 1996, tanggal 11 Agustus saya sudah tiba di Jayapura. 96. Jadi saya sudah tiba di Jayapura, saya lihat gereja masih yang lama. Katanya itu Bapak almarhum Bapak mantu saya yang bangun dengan Buter Blom yang bangun. Jadi waktu itu saya juga masih muda, jadi kami masih main di belakang TK, di belakang masih ayunan-ayunan. Jadi perubahan fisik gereja ini memang luar biasa berkembang. Hanya kami waktu itu memang rindu, kangen sama pastor. Tidak pernah ada di tempat. Cuma satu-satunya Pastor Paul ini. Saya kenal pastor pertama tahun 2005. Itu saya ada Natal di Tajalere, Bongo. Saya lihat waktu itu baru Pater di Bongo sana. Baru, oh Pater Paul orangnya begini. Sehingga pas waktu itu pindah di gereja kita, akhirnya sambil awal saya sudah kenal. Jadi untuk pribadi saya bahwa kemajuan gedung fisik luar biasa. Itu adalah bentuk kerjasama kita dengan gerakan-gerakan dari Dewan Paroki juga semangat. Jadi akhirnya mereka juga bisa mengunjungi kami umat Kompas hampir setiap. Kalau di Kompas kami itu setiap hari Kamis. Dan satu hal lagi yang mungkin saya buat pastor dengan dewan itu adalah segala sesuatu mereka terbuka. Yang pertama adalah menyangkut keuangan. Selama Pater Paul belum ada, keuangan kami umat ini kami tidak tahu. Setelah Pater Paul ada, dewan juga mulai ini akhirnya transparan. Mungkin dari saya di sini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Stef. Sepertinya penegasan ucapan syukur bahwa kita sudah berkembang. Tetapi saya mau bertanya kepada Pater, gereja sudah megah, kemudian apakah ini secara signifikan kemudian iman umat juga berkembang? Ataukah bagaimana keadaan di kita? Mari Pater, silakan. Ya, yang pertama tadi kan saya katakan bahwa ciri orang yang beriman itu kan apa yang diimani itu lalu terungkap keluar. Maka hasil perubahan yang sekarang ada di Paroki Argapura ini, ya di Entrop itu sudah selesai bangun gereja yang baru, di pusat paroki sudah selesai, sekarang sedang bangun pastoran, tidak tahu nanti bangun apa lagi. Ya. Yang jelas bagi saya menghayati dan saya melihat bahwa ini adalah bentuk ungkapan iman umat. Ya. Kalau umat tidak beriman kan tidak mungkin orang mau sumbang, ya. Tidak mungkin orang mau repot-repot. Ya, mereka sudah hidup susah, tapi masih mau menyisihkan apa yang sudah mereka miliki yang sangat terbatas itu untuk mendukung itu pembangunan fisik yang ada di stasi maupun di paroki. Nah tentu ini karena mereka datang dari kedalaman iman. Nah maka tadi saya katakan bahwa umat paroki ini adalah umat yang militan dalam iman, bukan militan dalam arti radikal, bukan yang berkelahi apa bukan, tapi militan dalam iman. Artinya mereka sebagai orang Katolik, mereka mau memberikan apa yang mereka miliki walaupun mereka sendiri susah, ya, demi untuk kebersamaan, untuk mendukung fasilitas-fasilitas supaya pembinaan umat itu semakin bertumbuh dan berkembang. Maka berbahagialah umat Paroki Argapura, umat yang militan dalam iman, kompak dan macam-macam. Makanya tadi kalau ibu tanya kesulitan apa yang saya alami di sini, saya jawab ya tidak ada. Saya happy-happy saja itu. Happy-happy saja di sini. Baik, terima kasih Pater. Masih ada satu penggerak Kompas yang ada di studio yang ingin menanyakan sesuatu. Mari Bapak dipersilakan. Jadi saya ini penggerak Kompas yang mungkin dibilang masih kategori umur muda. Dan saya juga menjabat sebagai ketua Kompas ini baru umur jagung. Pertanyaan saya, kira-kira langkah konkret apa yang kami sosialisasikan di Kompas terkait misi gereja kita ke depan mandiri dan misionaris itu. Mohon penjelasan bagi kami penggerak Kompas supaya hal itu yang kami bisa sosialisasikan ke
umat kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansem. Mandiri dan misioner. Bapak Ketua Dewan bisa menjelaskan? Mari. Terima kasih Pak Anselmus Narang ya, Ketua Kombas Maria ya, di Polima. Begini Pak Ansel, jadi mandiri dan misioner. Dalam misi yang kelima itu, di situ disebutkan bahwa mengusahakan adanya pelayan umat dari umat. Ya. Pada waktu sebelum sidang sinode 2006, itu dulu yang memimpin ibadah dan lain sebagainya itu masih orang-orang tertentu saja. Ada ketua Kombas dan beberapa orang saja. Sekarang memasuki misioner yang mandiri ini, umat sudah bisa memimpin, mau tampil dalam ibadah, dalam memimpin ibadah, dalam melaksanakan tugas gereja, melaksanakan liturgi. Jadi sungguh terlihat sekali bahwa ya mandiri dan misioner ini, mandiri memang sudah ada sejak dulu gereja ini. Tapi untuk mandiri misioner itu, ini yang akan kita tuju. Mandiri dan misioner ini sasaran kita adalah pengembangan umatnya adalah melalui kelompok kategorial orang muda Katolik dan komunitas basis gereja. Bapak Ketua Dewan, saya potong sebentar. Sepertinya ada video Zoom yang masuk. Oh, silakan. Oh, mari. Ya, nanti kita. Halo. Selamat Halo. sore. Bisa kedengaran suara saya? Oke, baik. silakan, Kakak Flori silakan. sekarang Ya. kedengaran dengan baik. Ya. Dipersilakan. Selamat mari. sore, Pater Paul, bapak-bapak semua yang ada di Argapura. Terima kasih, selamat sore ya. Minta maaf, saya ini rajin masuk di Argapura karena saya lahir di Argapura. Dan Baik, luar biasa. Ya. Anak Paroki Argapura. Ya, maksudnya kacang tidak lupa kulit. Orang tua saya juga menikah di Argapura. Ya. Apresiasi buat multimedia Paroki Argapura. Dari semua paroki untuk acara-acara ini baru Paroki Argapura pertama kali pakai Zoom untuk siaran langsung. Jadi apresiasi Terima buat kasih. teman-teman di belakang layar. Terus begini Pater, saya itu pernah jalan-jalan di Kampung Pipa ya kalau tidak salah. Kampung Pipa, ya. Di situ saya ada lihat satu kapela kecil. Apa betul itu kapela atau gereja milik orang lain? Tapi saya curiga itu kapela. Dan bentuknya itu sudah agak tua ya. Bagaimana? Apakah itu kapela? Kalau memang itu kapela dan kelihatannya bentuknya sudah tua, apakah itu satu saat bisa di-cover oleh Paroki Argapura semacam itu? Itu kalau tidak salah di Kampung Pipa ya. Di belakang-belakang gunung itu. Pernah saya ke situ. Oke. Itu saja Kakak Flori. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore Kakak Ya, Flori. selamat sore. Baik. Ya. Ada kapela di Kampung Pipa. Ya. baik. Baik, mari Pater silakan. Pater Baik, jelaskan. jadi betul di Kampung Pipa itu ada satu kapela kecil ya. Nah, satu kapela kecil yang biasa dipakai untuk pertemuan-pertemuan umat kalau ada kegiatan, misalnya kunjungan pastor ke sana. Nah, kapela ini memang sudah tua. Nah, memang sudah terpikir bahwa ya, satu saat kapela ini perlu kita benahi supaya ya, penampilannya itu semakin mantap, ya, semakin baik. Tapi tentu bahwa karena kemampuan kita juga terbatas, maka tidak bisa mengcover sekaligus. Makanya tentu perlu bertahap, ya, bertahap sehingga ya satu saat nanti itu bisa kapela di Santo Lukas itu atau Kampung Pipa itu bisa direhab. Tentu dengan melibatkan seluruh umat. Penggerak utamanya atau yang harus bawa depan itu muka bawa depan itu adalah umat di Kombas Santo Lukas. Lalu kemudian di backup oleh seluruh umat di paroki ini, dewan dan sebagainya. Begitu kira-kira jawaban saya. Oke, baik. Kita sambil menunggu, Bapak Ibu umat masih ada waktu. Oh, rupanya sudah habis. Umat yang terkasih, waktu jua yang memisahkan kita. Tetapi sebelum kita berpisah, saya ingin closing statement dari Bapak Rudi. Apa
dari Bapak Rudi kira-kira rangkuman dari pertemuan kita. Terima kasih. Kalau dilihat dari pertemuan kita pada sore hari ini sungguh luar biasa. Ada begitu banyak hal yang kita bicarakan pada sore hari ini. Istimewa semua kegiatan atau semua proses mulai dari awal gereja ini berdiri sampai hari ini kita ada di tempat ini, itu kita sudah sampaikan, dan mungkin ada juga hal yang terlewatkan, tetapi kami harapkan agar ke depan apa yang sudah dibuat oleh pengurus-pengurus dewan yang ada ini bisa dilanjutkan dan juga bisa ditingkatkan pada waktu-waktu yang akan datang. Oke, baik. Dari Bapak Ketua Dewan, Bapak Warsito, kesimpulan dari pertemuan kita. Oke, terima kasih. Saya apresiasi dengan teman-teman dari multimedia. Ya, tentu saja ini yang menjembatani kita dalam perayaan misa setiap hari Minggu juga dalam siaran live streaming. Saya memahami ada kerinduan rohani dari umat untuk ingin, namun sekali lagi bahwa kita dibatasi oleh aturan, yaitu karena virus 19 ini yang mengacaukan kita. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh umat di Paroki Argapura ini, kita menjadi contoh yang baik dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita jangan membuat virus baru, yaitu orang kepala batu. Mari kita pakai masker dalam keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan, dengan semangat Santo Petrus dan Paulus Argapura ini. Mari kita lawan COVID-19 ini dengan iman kita. Kita lawan agar virus ini cepat berlalu dari tengah kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ekaristi secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Rangkuman penutup dari Pater. Mari Pater. Baik, terima kasih. Tema pembicaraan kita itu adalah wajah Paroki Argapura dalam batasan waktu. Artinya kita melihat wajah paroki ini dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita sudah melihat di belakang, awalnya dulu gereja di sini atau umat di sini ya dimulai dengan kehadiran Susteran tahun 1944, ya 1944. Tadi saya baru masuk saksi lihat itu nama kapel itu. Lalu sesudah itu tahun 54 itu mulai kapel diperbesar karena mungkin ada keluarga yang bergabung. Lalu kemudian tahun 1962 itu gereja dibangun oleh Berkelon. Lalu karena umat terus bertambah, maka pada tahun 1978 itu direhab, diperlebar lagi. Tapi rupanya umat terus bertambah terus, maka pada tahun 1988-89 itu diperlebar lagi. Tapi ternyata umat terus bertambah. Maka pada tanggal 31 Januari 2016, gereja lama dibongkar total. Lalu dibangunlah gereja lebih besar. Dan sekarang gereja yang lebih megah dengan daya tampung juga yang lebih besar, kurang lebih 800 orang sampai 1000 semua orang. Selain itu juga di Entrop juga sudah dibangun juga gereja juga besar dan juga daya tampungnya besar. Maka kalau kita ibaratkan, katakanlah saja kalau misalnya ya tidak tahu persis secara kapan lahir, tapi katakanlah kalau dimulai dari awal ada kapel di sini, lalu bertumbuh satu dua umat atau bergabung, lalu dibangun gereja, lalu direhab, dibangun lagi, maka ibarat seorang bayi ya, bayi dia mulai mulai belajar, berangkat, jalan-jalan, hanya semakin dewasa, dan akhirnya dia menjadi mandiri. Nah, maka kita sekarang berada pada tahap itu di mana umat Paroki Argapura ini semakin dewasa. Maka kedewasaan kita ini ya, semakin mantap, semakin dewasa ini harap kita buat terus dalam kehidupan kita. Sehingga nanti dari Paroki Argapura ini ya terpancar tuh wajah-wajah itu cinta kasih persamanya, kekompakan yang bisa menyemati. Ya. Selain menyemati paroki ini, tapi juga bisa menjadi contoh teladan bagi paroki yang lain. Juga menjadi contoh di masyarakat dan sebagainya. Pastor boleh berganti, umat boleh, dewan paroki boleh berganti, dan itu biasa. Datang dan pergi itu biasa.
Sedangkan mungkin ada yang abadi di dunia ini, hanya Tuhan yang abadi. Tetapi kita harus bisa menyesuaikan diri. Perubahan-perubahan yang ada kita harus bisa menyesuaikan diri supaya kita tetap eksis sebagai satu paroki. Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Sehingga nanti satu saat kalau saya sudah keluar dari paroki ini, saya pindah tempat lain, saya tetap mendengar bahwa umat paroki Argapura itu adalah umat yang sungguh luar biasa, hebat. Kamu mantap. Terima kasih Pater. Baik, Bapak Ibu, sebelum Pater menutup dengan doa, sudah ada tumpeng. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu penggerak Kombas bisa menerima potongan tumpeng dari Pater, tetapi tetap jaga jarak. Jadi nanti agak jauh sedikit begitu. Pater, Bapak Par dengan Bapak Rudi, kami persilakan untuk menutup. Bapak Ibu penggerak Kompas bisa ya baris di sini atau menunggu satu persatu. Ya, silakan. Ya. Menghadap ke sini. Tumpeng ini bentuknya tinggi, melambangkan harapan kita akan sesuatu yang luhur. Maka semoga masa depan paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura dengan harapan cita-cita yang tinggi pula, kemudian nanti kita bergerak bersama untuk menggapai masa depan gereja kita. Pater dipersilakan Pater potong dulu. Mungkin sebelum potong kita menyanyi. Tahu. Jauh-jauh sedikit. Mari. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Itu harapan dan doa kita. Mari Pater. Baik, kepada terkasih kalian di rumah, saya akan potong tumpeng ini dan saya akan bagi untuk penggerak Kombas, kelompok kategori yang ada sebagai lambang pelayanan. Pastor itu dipanggil dan melayani. Maka saya undang Bapak Ketua Dewan yang sekretaris, kita sama-sama pegang ini dan kita potong. Kita hitung 1, 2, 3. Pegang sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Wah. Oke. Ya. Pater serahkan kepada Bapak Ketua. Langsung Bapak Rufus dulu. Ya, saya serahkan untuk itu yang tertua pada sore hari yang hadir itu Oma kita yang paling setia. Oma. Ya. Oma. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Ayo. Silakan saya itu. Nanti kita berdoa. Potong lagi baru kita. Oh, ayamnya sudah kasih tuh Mama. Oh ya, nanti baru kasih tuh. Ya. Ketua Dewan. Kasih Pastor. Simbolis itu. Ya, sekretaris. Terima kasih Pater. Bapak Peter, perwakilan perekat. Ya. Kamu bantu. Taruh saya bagi.
Ketua Kombas Santo Teresentrop. Ya. Oke. Ketua Kombas Francis II. Ketua Kombas Ignatius Entrop, Stefanus Entrop, ya. Mama Ketua Kombas Santo Lukas, Kampung Pipa. Ketua Kombas Santa Teresia, Argapura. Ketua Kombas Santa Maria Polimak. Ketua Kombas Santa Maria II Jaya Asri. Bendahara Dewan Paroki. Ketua Kombas Santo Joseph Argapura, Ibu Christine. Ketua Kombas Santo Mikael Polimak, Bapak Irto. Ketua Kombas Santa Agnes, Bapak Santos, dulu OMK, sekarang Ketua Kombas, luar biasa. Perwakilan multimedia, Ibu Teresa. Ya, yang lain dari belakang. Baik, sudah Pater? Oke, baik. Oke, Cukup. Pater tutup dalam doa, tutup acara kita juga untuk kita makan bersama. Baik. Baik, umat yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang di sini, kita tutup acara kita sampai kita menikmati. Umat yang di rumah nanti diwakili oleh penggerak Kombas untuk kita bersantap sore bersama menikmati itu tumpeng pesta pelindung paroki kita. Mari kita tutup rangkaian acara kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kami telah berdialog bersama melihat lintasan wajah paroki ini dalam lintasan waktu. Ibarat seorang anak yang lahir pelan-pelan pasti, maka anak itu menjadi dewasa. Demikian juga jika bakal umat di paroki ini, mulai dari kelompok yang paling kecil sampai akhirnya sekarang mereka menjadi kelompok yang cukup besar. Mulai dari bangunan gereja yang amat sederhana dan kecil, dan sekarang mereka telah membangun gereja yang cukup megah dan memadai. Itulah lambang pertumbuhan iman umatmu di paroki ini. Maka semoga umatmu semakin bertumbuh dan berkembang di paroki ini. Engkau semakin jaga, kau lindungi, engkau berkati. Biarlah umat di paroki ini semakin bertumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia yang sempurna dalam engkau. Allah Bapa yang Maha Kuasa, besok kami akan merayakan pesta pelindung paroki kami, Santo Petrus dan Paulus. Semoga semangat militan dari Santo Petrus dan Paulus yang rela mati demi iman, juga selalu menjiwai seluruh kehidupan kami untuk mengembangkan iman umatmu di paroki ini. Untuk menjadi umat yang semakin militan dalam iman sebagai orang Katolik, untuk semakin menata hidupnya, baik jasmani dan rohani, untuk menuju masa depan yang semakin cerah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, turunkanlah berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu di paroki ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk. Karena sama seperti tubuh adalah satu dan anggota-anggotanya banyak, maka banyak anggota
dengan segala tugas merupakan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Gereja dalam segala keberadaannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu kesatuan, perhimpunan umat dimanapun berada, milik Kristus sendiri. Dan Tuhan berjanji sampai kapanpun Tuhan yang akan menyertai gerejanya. Bagaimana dengan paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura? Umat bergerak bersama dalam segala dinamikanya, dalam segala kebutuhannya, dalam menghadapi tantangan dan peluang, diperlukan kebersamaan. Keberagaman selalu ada, tetapi menyamakan keberagaman diperlukan kearifan. Apakah paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura akan tetap dapat melintasi waktu dengan cemerlang? Hanya waktu yang menjawab, dan hanya umat juga yang sanggup menjawabnya. Kita bergerak, kita melampaui segala hal, dan kita bertahan dalam segala hal untuk tetap bersaksi dalam pelayanan kita sebagai gereja yang mandiri dan misioner, menjadi gereja yang akan misioner secara mandiri. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam masa pandemi, maka kita tetap dituntut untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah pun masih dari rumah. Mari kita perhatikan protokol kesehatan yang ada. Kemanapun juga, selalu kenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, baik dengan orang lain maupun secara berkelompok. Segenap kru multimedia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami, Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tadi hanya ini, silakan tambah ya. Saya tadi hanya taruh sedikit. Ya. Silakan, masih banyak. Silakan mari. Ayo. Ya. Ada banyak, ada makanan banyak. Ya. Tadi ada, mari banyak. Ada banyak. Ayo. Simbolis. Ibu-ibu sini. Tapi tidak apa-apa. Silakan.